Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi yang tidak dilakukan melalui bahasa dan pengucapan kata-kata, tetapi melalui cara-cara lain seperti bahasa tubuh, mimik wajah, sensitivitas kulit, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada atau tinggi rendahnya nada, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan-sentuhan. Fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. Periset nonverbal mengidentifikasi 6 fungsi utama. Ekman 1965, KNAPP 1978 sebagai berikut. 1. Untuk menekankan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya, Anda mungkin tersenyum untuk menekankan sesuatu hal tertentu. 2. Untuk melengkapi. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. 3. Untuk menunjukkan kontradiksi. Pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, Anda dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang Anda katakan adalah tidak benar. 4. Untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbalnya. 5. Untuk mengulangi, misalnya menyertai pernyataan verbal "apa benar" dengan mengangkat alis mata. 6. Untuk menggantikan, misalnya mengatakan "oke" dengan tangan tanpa berkata apa-apa yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan "ya" atau menggelengkan kepala untuk mengatakan "tidak". Selanjutnya, klasifikasi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh. Setiap anggota tubuh seperti wajah, tangan, kepala, kaki, dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai syarat simbolik yang termasuk ke dalam bahasa tubuh, yaitu isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan posisi kaki. Selanjutnya, sentuhan. Kenyataannya, sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, dan rabaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa sentuhan bersifat persuasif. Sentuhan mungkin jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Selanjutnya, penampilan fisik. Setiap orang punya persepsi mengenai penampilan fisik seseorang, baik itu pakaian seperti kacamata, sepatu, tas, jam tangan, dan sebagainya. Seringkali orang memberi makna tertentu pada karakteristik fisik orang yang bersangkutan. Selanjutnya, bau-bauan. Terutama yang menyenangkan telah berabad-abad digunakan orang juga untuk menyampaikan pesan. Pada hewan, kebanyakan mereka menandai wilayahnya, mengidentifikasi keadaan emosional, dan menarik lawan jenis. Selanjutnya, diam. Dalam beberapa budaya, diam kurang disukai daripada berbicara. Kita menghargai pembicaraan untuk melepaskan ketegangan dan sebagai tanda kehidupan yang baik. Selanjutnya, artefak. Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan kecerdasan manusia. Aspek ini merupakan perluasan lebih jauh daripada pakaian yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu ada perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal itu berstruktur, mempunyai hukum atau aturan-aturan tata bahasa, sedangkan nonverbal tidak ada sama sekali struktur formal atau non-struktur. Komunikasi verbal sudah diatur pemberian maknanya atau linguistik, sedangkan nonverbal tidak ada struktur khusus atau non-linguistik. Selanjutnya, komunikasi verbal itu terputus-putus, sedangkan nonverbal itu berkelanjutan. Komunikasi verbal dipelajari, sedangkan nonverbal didapat secara alamiah. Yang terakhir, komunikasi verbal dijalan dengan otak sebelah kiri, sedangkan nonverbal otak sebelah kanan.
langsung chat sekalian. Apa kabar? Udah lama gak ketemu. BTW habis dari mana? Rapi banget. Iya nih, gue habis interview, makanya gue rapi banget. Bang BTW, kok lu wangi banget sih? Pakai parfum apa? Ini gue habis beli parfum baru di Indonesia. Oh, harganya berapa tuh? 50.000 kok. BTW gimana hasil interview lu tadi? Emang habis interview di mana? Gue habis interview di bank. Oh, semoga keterima ya. Iya, kasih ya.